Tapi justru itulah dari seni kita bisa melihat berbagai macam keragaman ekspresi manusia ya. Ada yang bentuknya perlawanan, ada yang bentuknya menentang perbedaan kelas gitu. Jadi sangat kaya. Saya pikir ini kekayaan Indonesia yang mungkin nggak terlalu dimiliki oleh negara-negara lain gitu. Coba Bika, kembali lagi di Rudiktif, ruang diskusi dan perspektif. Sama gue, Babe Iyo. Kali ini, Babe Iyo datang ke kantornya Mas Aquino Hayunta, pegiat budaya dan hak asasi manusia, serta menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta. Mas, terima kasih lo ini udah mengundang saya ke sini nih. Nah, sama-sama Mas Tio. Kantornya Mas Aquino nih. Mas, mau tahu dong latar belakang Mas sebagai anggota Dewan Kesenian Jakarta tuh di bidangnya apa? Maksudnya di tentang apa gitu, biar memperkenalkan penonton. Ya, cuman saya hadir di sini kan atas nama individu ya, bukan atas nama Dewan Kesenian Jakarta. Sebenarnya latar belakang saya dulu adalah peneliti di bidang hak asasi manusia. Jadi awalnya saya banyak meneliti soal pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh Indonesia. Jadi kita ngumpulin data tuh dari Aceh sampai Papua. Itu di tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Waktu itu sih saya baru lulus kuliah ya, tahun 99 sampai 2004 gitu. Karena dulu tuh ada undang-undang kebenaran dan rekonsiliasi. Jadi kita ingin mendamaikan dengan masa lalu, dengan pelanggaran HAM masa lalu. Nah, itu basis datanya itu kami yang ngumpulin gitu. Nah, dari situ berlanjut jadi peneliti hak asasi manusia, peneliti demokrasi. Terus sempat juga gabung dengan Jurnal Perempuan. Akhirnya baru tahun 2011 itu masuk ke ranah seni budaya. Seni budaya. Nah, karena memang di Indonesia itu hak asasi manusia, demokrasi dengan seni budaya itu kental. Saling berdempetan, saling beririsannya tuh cukup dekat, sangat dekat itu. Nah, mulai dari 2011 sampai sekarang akhirnya saya fokus di seni dan budaya. Kalau di Dewan Kesenian Jakarta saya memegang komisi simpul seni. Jadi komisi yang menjalin relasi dengan para stakeholder gitu. Jadi kita mendengarkan apa kata stakeholder, kata pemangku kepentingan, dan karena kita kan perlu banyak masukan ya dari masyarakat, dari pemangku kepentingan. Nah, itu yang saya kerjakan. Selain itu saya juga di Komite Seni Rupa. Komite Seni Rupa. Itu periodenya kalau di Dewan Kesenian Jakarta tuh kayak gimana Mas? 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali, 3 tahun sekali atau gimana? 3 tahun sekali. Jadi ya sebentar, kita belum sempat ngapa-ngapain, udah mau habis periodenya. Nanti bisa maksimal berapa periode tuh Mas? 2 kali, hanya 2 kali. Jadi nggak bisa perpanjang sampai 3 periode ya? Waduh. Nggak tahu, anak saya mungkin bisa kali nanti. Mas, nah ini kan Mas sebagai pegiat seni budaya dan hak asasi manusia ya, melihat Mas Aquino ini, pandangan Mas Aquino ini terkait kebebasan berekspresi dan berkebudayaan di rezim Prabowo ini bagaimana Mas? Ya, sebenarnya sebelumnya saya mau terangin dulu ya Mas, apa yang artinya kebebasan berekspresi. Jadi satuan terkecil dari seni dan budaya itu sebenarnya ekspresi. Karena ekspresi itu kan muncul dari kita sebagai individu. Jadi misalnya Mas Tio sedih, ekspresinya mungkin murung atau bahkan nangis. Senang, itu ekspresinya tertawa gitu. Nah, ekspresi yang kemudian diberikan sentuhan estetis, itu dia menjadi seni. Lalu ekspresi-ekspresi yang bisa diterima oleh masyarakat, oleh lingkungan, akhirnya dia menjadi budaya. Jadi misalnya ketika kita gembira punya anak, kita bikin selamatan, akikahan gitu ya. Dan ekspresi-ekspresi ini diterima oleh masyarakat, akhirnya dia jadi budaya gitu. Jadi budaya itu adalah bangunan besarnya, ekspresi adalah batu batanya, susunannya itu. Ekspresi ini macam-macam, ada yang larinya ke seni, ada yang larinya ke adat, aturan, dan bahkan perilaku kita di jalan itu juga sebenarnya ekspresi kan. Jadi, nah kebetulan seni itu adalah ekspresi yang diberi sentuhan estetika lah gitu. Walaupun estetis atau enggaknya tuh bisa diperdebatkan, tapi ekspresi yang
punya nilai estetik itu seni gitu. Nah, kadang-kadang kita itu ingin menyampaikan apa perasaan kita itu kan melalui ekspresi. Betul. Termasuk bila misalnya hak-hak kita dilanggar. Betul. Pasti kita akan teriak dong, nggak mungkin lah kaki kita diinjak, kita diam aja gitu. Benar. Pasti kita akan teriak. Karena udah bukan era perbudakan kan? Iya, dan itu sudah jamak dilakukan di mana-mana. Terus, nah kadang-kadang ekspresi itu kita bikin dalam bentuk lagu, bentuk pertunjukan, puisi, teater, dan sebagainya. Bahkan mural pun jadi seni. Mural pun jadi seni. Nggak gampang loh Mas itu. Iya. Nah ini karena bentuk seninya, bentuk ekspresinya yang sudah lebih terolah, dan itu mudah ditransfer ke orang lain, ini mungkin yang ditakuti oleh banyak penguasa. Jadi sudah banyak dalam sejarah itu ekspresi seni menjadi ketakutan bagi penguasa. Karena apa? Karena dia gampang diterima oleh masyarakat lain kan? Benar. Beda misalnya kalau kita ngajar nih, kita kasih ilmu pengetahuan, kita ceramah tentang hak asasi manusia, kita ceramah tentang demokrasi, belum tentu semua orang bisa menerima. Tapi kalau kita sajikan dalam bentuk seni, itu kemungkinan diterimanya akan lebih besar, lebih mudah. Dan ini yang mungkin ditakuti oleh otak-otak otoriter. Makanya itu seni kerap kali dicurigai dan dilarang gitu. Nah, termasuk sebenarnya di Indonesia itu juga terjadi, masih kerap terjadi lah. Masih sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang, walaupun harus diakui jauh lebih baik daripada zaman Orde Baru. Kalau Orde Baru dulu kan bahkan kita bikin komik itu harus ada stempel dari kepolisian. Benar. Jadi kalau kita lihat komik-komik wayang zaman dulu kan ada stempelnya tuh ya Mas ya. Itu atau komik Tintin ada. Nah, kalau sekarang mungkin masih lebih baik, tapi masih terjadilah pemungkaman kebebasan berekspresi. Iya, soalnya kan apalagi kan rezim Prabowo ini kan baru 6 bulan ya, hampir 6 bulan. Dan kita melihat kayak contoh pagelaran lukisan kemarin, pameran lukisan yang sempat dikunci itu, inget kan? Nah, itu satu. Belum lagi film Exil yang dibikin oleh Ameria sempat dilarang juga, padahal sempat sebelumnya tuh nggak masalah. Diputar buat nonton bareng jadi bermasalah. Lalu ada teater payung hitam yang dia nggak bisa manggung. Nah, itu kan maksudku kok sekarang rezim Orde Baru udah nggak ada, makanya sekarang masyarakat di warganet kan menampilkan slogan lah, semacam rezim Orde terbaru gitu loh. Kok jadi kenapa takut sama hasil karya seni gitu dan budaya gitu loh. Belum yang lagu Sukatani ya, lagu Sukatani itu kan viral banget kan, yang awalnya masyarakat nggak tahu, tiba-tiba malah jadi bumerang buat polisi kan? Iya, malah jadi lagu perjuangan. Iya kan. Ini maksud Mas gimana kok terkesan gimana? Pada waktu rezim sebelum jadi presiden kan banyak artis-artis tuh ke Prabowo, tapi kok yang begini-gini masih aja ada larang kayak dikekang gitu loh, diancam kebebasan berekspresinya gitu loh Mas. Kan memang dalam setiap era itu selalu seni itu ada dua, seni yang direstui oleh penguasa sama seni yang tidak direstui oleh penguasa. Bahkan di Hitler pun begitu. Hitler misalnya dia punya filmmakernya sendiri, Riefenstahl gitu. Orde Baru juga punya filmnya sendiri yang disahkan sama dia. Jadi memang setiap rezim ada bahaya tergelincir untuk menentukan mana seni yang dia restui, mana seni yang menurut dia berbahaya. Nah, saya rasa tuh nggak perlulah takut sama seni. Kan bukankah Pak Prabowo sendiri bilang kan, kalau demo yang damai, jangan bakar-bakar ban, jangan menimpukin aparat dengan kalau dia bilangnya kantong plastik yang diisi kotoran manusia. Nah, seni ini kan bentuk yang damai gitu, jadi jangan dilarang juga. Karena seni itu ekspresi yang sudah dihaluskan loh, bukan ekspresi yang, jadi dia kan lewat filter dulu tuh, lewat estetika dulu, baru dia jadi seni. Jadi kalau bisa jangan dilarang juga gitu. Iya, apalagi kan buzzer-buzzernya Prabowo ini kan terkait yang karya Mas Yosuf Prapto kan waktu itu kan, yang ada ibaratnya itu Mulyono, Presiden Jokowi waktu itu, terus ada penjilat-penjilatnya itu kayak ada marah gitu loh. Itu kan menggambarkan realita yang ada sebenarnya. Ya kalau misalnya kalian bukan penjilat, kenapa emosi kan begitu? Betul. Ya itu kan bagian ekspresi si pelukis tersebut kan. Iya, dan kayak kita kan ingat aja di film kan bahwa kesamaan nama dan peristiwa adalah fiksi. Ini kan juga kesamaan
kesamaan karakter belum tentu orang itu gitu. Iya, sampai bilang katanya yang menteri apa Fadlizon kan bilang kalau itu ada batasnya lah. Dia sendiri aja waktu itu 2019 bikin lagu Sontolo yo. Jadi kan ibaratnya jadi bumerang sendiri buat Fadlizon sendiri dan rezim Prabowo ini tersebut kan gitu loh. Nah, kembali dan dengan mengekang seni itu sebenarnya makin mempercepat perlawanan. Benar. Apalagi kemarin ini kan masih hangat undang-undang revisi TNI. Ya? Kemarin kan beberapa minggu yang lalu sebelum Lebaran kan ada mural di depan Trisakti. Itu buktinya langsung dihapus gitu loh. Oh iya. Ya itu kan kenapa harus takut sama mural? Kan itu kan gambaran ekspresi mahasiswa lewat tembok dan itu bukan vandalisme, benar-benar ada makna pesan tersebut gitu. Beda soal cuman vandalisme, coret-coret nggak jelas atau ini kan ada pesannya gitu loh Mas. Iya. Kenapa gitu sampai presiden rezim ini sampai takut gitu loh Mas? Ya iya, memang takut dengan ekspresi sebenarnya karena ekspresi itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Gitu. Padahal dengan mengekang seni itu akan mempercepat perlawanan. Bener. Misalnya zaman Orde Baru itu ketika Rendra pertunjukannya dilarang, itu malah makin ribut. Jadi bukannya makin tenang malah makin ribut. Bener. Iwan Fals dilarang. Apakah hasilnya bisa meredam? Enggak, malah makin ribut gitu. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya dan malah akan blunder ketika mengekang kebebasan berekspresi. Apalagi kita mengikuti sarannya Pak Prabowo sendiri untuk demo dengan cara damai kan. Nah ini udah kurang damai apalagi gitu. Sebenarnya demo cara damai kan sebenarnya kita kawan-kawan itu kan demo damai. Tapi kan masalahnya ada yang kompor lah bagian dari pihak mereka kan pengamanan atau disusupin lah atau apa ya kan jadi seolah yang waktu itu ketahuan Intel mau digebukin bawa nodong pistol itu kan. Ya maksudnya kalau kamu jadi Intel institusimu dikritik habis-habisan ya jangan emosi kan jadi ketahuan. Begitulah Mas Tio. Aduh, kadang aku nggak habis pikir sama era Prabowo Gibran ini kan. Satu sisi mereka banyak artis-artis, tapi satu sisi kok mengekang kebebasan para seniman dan budayawan gitu loh Mas. Ya itu dia, ada seni yang memang direstui, ada yang tidak direstui. Semua rezim pasti punya. Zaman raja-raja dulu juga begitu kan, ada seni yang memang seni kraton, seni masuk istana yang sah, ada seni rakyat yang dianggap kurang intelek misalnya, itu selalu ada. Tapi justru itulah dari seni kita bisa melihat berbagai macam keragaman ekspresi manusia ya. Ada yang bentuknya perlawanan, ada yang bentuknya menentang perbedaan kelas gitu. Jadi sangat kaya. Saya pikir ini kekayaan Indonesia yang mungkin nggak terlalu dimiliki oleh negara-negara lain gitu. Seni budaya di Indonesia itu erat sekali hubungannya dengan masyarakatnya. Benar. Dan termasuk ketika masyarakatnya butuh menyuarakan perlawanan, ya itu seni juga dekat dengan mereka. Nah, kembali lagi ke masa seni ini Mas. Menurut Mas, perkembangan seni di Indonesia di saat ini nih gimana Mas? Tambah maju, mundur, atau stagnan gitu Mas? Melihat sekarang kan mulai banyak nih film-film yang bervariasi genrenya, apalagi terakhir ada film Jumbo nih yang animasi ya. Nah, jadi kayak level naik kelas. Jadi sesama sineas pada mendukung atau gimana Mas menurut Mas? Secara keseluruhan. Untuk menganalisa itu kita mesti bagi nih. Jadi kalau ini kita bicara gampangnya ya, mungkin analogi saya nggak tepat tapi supaya gampang diterima. Jadi kalau kita bicara seni itu kan ada rantai produksi dari hulu ke hilir. Nah, di sini tuh ada bahan bakunya, ada bakatnya, ada talentanya lah, itu yang namanya seniman, sanggar, komunitas. Lalu bahan baku ini kan diolah tuh di pabrik atau di apa. Nah, pabriknya ini sebenarnya yang merupakan aturan subsidi dari pemerintah. Lalu ada ekosistem yang baik gitu. Nah, nanti baru di sini ada tokonya. Kalau udah dari pabrik kan di toko, disajikan di toko. Di toko ini yang kita sering sebut dengan ekonomi kreatif, pariwisata, segala macam. Nah, pertanyaan Mas Tio tadi itu apakah kita maju apa enggak? Kalau kita ngelihat bahan bakunya nih berkualitas Mas. Bahan bakunya, senimannya, komunitasnya itu oke-oke. Bahkan kita itu di tingkat internasional sudah diakui juga. Kita pernah menjadi
art director dari Documenta. Documenta itu adalah perhelatan seni rupa yang salah satu yang terbesar di dunia, di Jerman. Oh, di Jerman. Itu art directornya dari kita, dari Ruang Rupa. Terus kita pernah misalnya jadi tuan tamu utama di tuan rumah tamu utama lah di London Book Fair, di Frankfurt Book Fair. Terus kelompok seni kita keliling Jepang, keliling negara-negara Eropa. Jadi secara kualitas tuh kita nggak diragukan. Bahkan podcast kita lebih banyak dilihat di Malaysia sama Singapura kan. Sampai ada kekhawatiran di Malaysia bahwa anak-anak mereka akan berbicara dengan bahasa Indonesia, terus bukan Melayu ya. Bahasa slang Jakarta. Jadi secara bahan baku tuh kita nggak diragukan. Nah pertanyaannya, pabriknya nih, sama tokonya gimana? Kalau Singapura tuh mereka pinter bikin toko. Dia mungkin bahan bakunya nggak terlalu banyak. Benar. Akhirnya dia ngambil seniman-seniman dari negara-negara ASEAN, dia bikin showroom yang bagus kan, makanya dia punya galeri-galeri yang bagus, dia punya pameran-pameran berkala yang oke. Nah kalau kita ngomongin soal aturan ini, itu yang memang harus dibenahin. Dan ini kan berarti terkait kerja-kerja pemerintah. Itu jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Tio, apakah kita seni kita makin berkualitas? Jawabannya iya. Tapi apakah itu lantas menyumbang pada pariwisata yang lebih baik? Belum. Apakah itu menyumbang pada ekonomi kreatif yang lebih oke gitu? Nah itu juga belum, masih perlu diolah. Jadi pemerintah, ya ini yang perlu memfasilitasi, memberikan subsidi. Ya contoh sekarang kan nih dari segi musik ya, aku lihat sekarang dari musik, film itu kan sebenarnya kita udah mulai naik level lah. Yang dulu kan beberapa belas tahun yang lalu fokus hanya musik Melayu toh gitu loh. Sekarang kan genrenya banyak kan. Yang ada ya macam-macam lah, kayak sekarang yang lagi terkenal tuh Bernadia, terus belum lagi apalah macam-macam ya kan, dan digandrungi lah oleh masyarakat. Yang jadi masalah ini adalah peran pemerintah itu loh Mas. Jadi bagaimana melindungi para sinias atau seniman dan musisi ini tuh bisa leluasa gitu loh Mas. Jadi mengembangkannya itu nggak cuma di ASEAN aja, tapi bisa ke dunia, di Eropa atau di Amerika gitu loh. Contoh kayak band ini The Sigits itu kan terkenal tuh di Eropa kayak di Belanda atau di Jerman, tapi untuk di Indonesia sendiri pun paling hanya kalangan tertentu yang tahu The Sigits gitu. Nah itu maksudku apa sebagai pegiat seni dan budaya dan HAM ini untuk supaya musik dan film ini sebagai apa ya, sebagai ibaratnya tuh kayak apa ya, lebih wow gitu loh Mas, lebih bisa diterima di dunia internasional. Itu kan bagian dari diplomasi budaya. Diplomasi budaya saat ini hanya banyak dilakukan oleh senimannya langsung, sehingga memang dampaknya kurang banyak kedengeran. Memang diplomasi budaya itu tidak bisa, ya pemerintah yang harus melakukan. Ya contohnya kayak kalau sorry Mas saya potong, kayak Korsel itu kan benar-benar ngebangun ekosistemnya tuh benar-benar dari 20 tahun yang lalu sampai ada peran pemerintah. Kalau di Indonesia kan masih kurang lah istilah bahasa gaulnya tuh kurang. Memang itu diplomasi budaya mau nggak mau pemerintah, seperti Inggris punya British Council. Terus Belanda punya Erasmus. Itu yang kita mesti bangun tuh diplomasi budaya gitu. Jadi kita punya bahan baku yang baik, tinggal gimana kita mengekspor itu keluar. Itu memang perlu keseriusan, perlu penanaman modal yang agak besar dari pemerintah. Seperti yang tadi Mas Tio bilang, Korea itu kan dia satu kota dijadikan kawasan film. Itu jadi dia mau gitu untuk menanam modal. Jadi ada satu jalan juga dijadikan kawasan semacam Broadway. Itu dia meniru Broadway di Amerika tapi diterapkan di Korea. Nah, kita harus mulai memang melihat seni budaya ini sebagai investasi kemanusiaan. Jadi jangan dilihat itu sebagai komoditi dulu. Benar. Komoditi, kalau mau dilihat sebagai komoditi pun harus nanam modal yang benar kan. Nah ini kita nanam modalnya aja belum benar, udah mau meraih hasil dari komoditi. Jadi kita memang harus mau investasi banyak itu pemerintah. Makanya gak usah kaget Mas, kayak K-pop itu kan memang gak dibangun setahun 2 tahun. Benar. Mereka kan bangun udah 20 tahun yang lebih. Kayak Jepang ada wibu-wibu segala macam, ada J-Rocks yang ini kan, musik-musik itu kan juga dibangun atas inisiatif pemerintah juga Mas. Ikut campurnya pemerintah. Kalau di Indonesia tuh kayak Mas tadi bilang,
tergantung si pelakunya tersebut, diplomasi budayanya jadi kayak bermain sendiri gitu. Kayak bermain sendiri, tidak berkelanjutan. Tahun ini dia dapat dana ya dia bisa bikin acara di luar negeri, besoknya dia nggak dapat dana, ya udah mandek lagi gitu programnya. Jadi nggak ada kesinambungan. Gitu. Iya. Padahal coba lihat sekarang kalau Mas Tio lihat di banyak YouTube sama TikTok itu kan banyak bule-bule yang nyicipin masakan Indonesia tuh. Iya. Dan mereka selalu ngasih nilai yang bagus-bagus ya kalau masakan Indonesia. Wah ini enak nih gitu. Itu kan sebenarnya kuliner kita udah bisa buat diplomasi tuh. Benar. Cuman misalnya nggak ada yang melakukan investasi bikin resto chain Indonesia di luar negeri. Ya contoh kayak Thailand gitu. Kenapa sebagai negara Eropa makin banyak Thailand? Ya, karena peran pemerintah juga. Kalau di Indonesia kan masakan Indonesia taruhlah kuliner masih sedikit, tapi oke lah di daerah di Belanda udah mulai banyak. Tapi kan di negara-negara lain masih sedikit. Iya. Kalau Thailand kan hampir nyebar, Korea juga nyebar, Jepang juga nyebar gitu loh. Mas. Betul. Jadi ada invasi budaya lah yang benar-benar dirancang dan diniatkan dan dimodalin gitu. Soalnya setahu saya ya, bukan setahu saya, dari berbagai macam chef yang ada di dunia ini, kuliner itu sebenarnya seni rasa. Masuk seni lagi itu padahal kan bisa ibaratnya dari menteri, nggak cuma menteri Parekraf aja ya, menteri pariwisata aja, tapi kan dari menteri kesenian juga bisa masuk tuh ke kuliner. Iya benar. Apalagi kan bentuk-bentuk kue kita kan harus punya nilai seni tinggi, Mas. Coba main nasi buat belakangan pasti kan ambiar kan. Iya. Belum warna-warninya ya. Iya, itu kan mengandung unsur seni. Itu baru makanan, belum lagi yang lain. Ya, kan? Ya itu dia tadi kita bahan bakunya banyak lah. Bahan bakunya tinggal aturan sama pemasaran tuh. Ibaratnya tokonya ya. Tokonya sama pabriknya ini jangan lupa. Oh iya. Harus di sini harus ada dana abadi kebudayaan. Yang kemarin ada dana Indonesiana itu bagus tuh. Jadi banyak pegiat seni bisa luar negeri dengan dana tersebut. Kalau boleh tahu dana kebudayaan berapa Mas sekarang Mas? Yang sekarang kurang tahu, belum ada. Soalnya yang saya tahu ini yang lagi heboh adalah dana untuk disabilitas dipotong habis ya. Kalau kesenian kebudayaan, itu dia. Kita nggak tahu ini berapa kan. Semuanya dipotong, efisiensi dipotong untuk makan itu. Padahal kan sebenarnya daerah di Indonesia yang benar-benar kelaparan mungkin sangat sedikit ya. Iya. Jadi mendingan kalau mau makan bergizi gratis itu dikasih emang daerah yang kekurangan makan. Jadi kita sektor lainnya tidak menderita. Di Indonesia itu sebenarnya orang berkebudayaan itu hampir sama pentingnya dengan makanan. Coba dilihat cara kita makan pun, itu kan sangat kental dengan budaya ya. Benar. Kita hubungan, makan di tengah, dan makan itu selalu menjadi jembatan untuk pesta adat, menyatukan orang, silaturahmi. Jadi itu budaya itu memang sangat kental di orang Indonesia. Mungkin tidak kalah penting dengan pangan juga gitu. Dan jadi kalau kita semuanya dipotong hanya untuk ngasih makan, wah sayang banget. Capaian-capaian yang hampir kita raih itu mundur lagi ke belakang sekarang. Dalam hal pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Mas punya pandangan pribadi nggak terkait ini Mas? Di luar yang kita obrolin ini, pandangan pribadi terkait sekarang antara musisi itu kayak bukan ribut ya, kayak punya beda pandangan gitu terkait hak cipta. Mas melihat sebagai DKJ, sebagai anggota DKJ gimana Mas? Pandangan pribadi aja sih. Hak cipta gimana maksudnya? Yang lagi ribut-ribut ini antara Ahmad Dhani dan kawan-kawan sama Ariel Noah, ada BCA segala macam. Oh ya, kan biasalah pegiat seni itu kan bisa dibilang terbagi dua kelompok ya. Iya. Ada yang memang rileks, tapi memang ada yang memperlakukan hak cipta itu dengan strict gitu. Kalau saya pikir nggak masalah, memang hak cipta harus dijamin karena pemusik ini juga harus memperoleh royaltinya yang layak gitu ya. Tapi bagaimana strictnya dia menerapkan itu kan tergantung stylenya si pemusik masing-masing. Kalau dari pemerintah emang harus menjamin supaya hak cipta ini bisa ditegakkan. Nah, tapi memang ada sebagian dari masyarakat sipil yang menganut misalnya gerakan non copyright. Iya. Itu juga ada, terserah aja, asal yang penting jangan saling memaksakan aja gitu. Ya, maksudku kan sebagai lagi heboh itu juga kan maksudnya. Aku pengen tahu pendapat pribadi Mas Aquino sendiri sih. Nah itu pendapat saya itu. Jadi hak cipta penting tegakkan, cuman memang tiap orang punya stylenya sendiri. Gitu. Yang penting jangan memaksakan kehendak satu sama lain. Benar-benar. Kan udah ada pegangan ya sebenarnya. Atau kalau misalnya pegangannya masih
masih abu-abu ya kita perjelas gitu. Ya, betul. Jadi penting juga sih sebenarnya hak cipta, karena kita ini jangan normalisasi beli bajakan juga sih. Oh iya dong. Dan jangan juga gampang kalau ibaratnya kalau menyanyikan sebuah karya seni atau apa tuh ya mestinya juga izin juga, karena kan itu berhubungan dengan komposer juga kan. Iya. Dengan pencipta lagu. Memang tapi ada wilayah-wilayah juga yang perlu kita kasih relaksasi ya. Iya. Misalnya kalau pengamen jalanan, ya itu mereka paham lah. Malah seneng kan sebenarnya. Bener, promosi juga. Promosi ya. Dulu kan zaman saya kuliah kan kita kalau naik bis kota tuh sering ada pengamen. Iya. Malah kadang-kadang lagu-lagu penyanyi itu kita tahu ya dari pengamen duluan. Bener. Kita cari tahu lagunya apa sih. Kalau itu sebenarnya para musisi atau pencipta lagu nggak masalah sebenarnya kalau pengamen. Tapi kan kalau misalnya udah artis besar terus tiba-tiba nyanyi tanpa izin, nah itu sebenarnya. Nah itu dia, karena dia dapat, masalahnya kan jadi uang kan. Iya. Dia dapat uang dari menyanyikan lagu orang lain, ya bayar hak cipta sih kalau menurut saya sih. Benar. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mas sebelum penutup. Mas ini kan udah beberapa bulan ini, hampir 2 bulan lah ya, kepemimpinan Mas Pram Bang Dul, dan Bang Dul ini kan sama-sama kita ketahui seniman, sekaligus budayawan, aktor juga kan, dan jadi wagub. Dia kan berjanji nih katanya tim ini akan menurunkan biaya sewa untuk seniman atau budayawan yang mau tampil di sini. Bagaimana Mas realisasinya atau desakan dari kawan-kawan di KJ itu gimana Mas? Kalau di tim kan mungkin 100 hari aja belum ya. Jadi kayaknya sih sedang dikerjakan. Kemarin Bang Dul juga main kemari. Lalu dia keliling melihat-lihat dan koordinasi dengan DKJ, dengan Jakpro, dengan unit pengelola Taman Ismail Marzuki dari Dinas Kebudayaan gitu. Saya pikir itu udah lumayan, karena Bang Dul itu udah sekitar 4 atau 5 kali ke sini sejak kampanye. Oke lah, ketika kampanye kita bisa maklum ya ke sini, tapi sudah kampanye juga ke sini gitu. Jadi ini sinyal positif sih kalau saya. Kalau saya ada saran nih untuk Pak Pram sama Bang Dul. Oke. Jadi sarannya ada 2, soal seni budaya, soal seni, pariwisata, ekonomi kreatif, sama yang kedua soal kebudayaan. Kalau seni, pariwisata, dan ekonomi kreatif, mungkin tadi bisa disinergikan tuh ya, bahwa Jakarta ini adalah salah satu kota yang sektor seninya paling maju di Indonesia, selain Jogja, Bali, Bandung, dan ada banyak-banyak kota-kota lainnya. Surabaya lah ya, kota-kota besar. Surabaya kurang sih kalau menurut saya. Malah kurang? Iya, maksudnya tidak semenonjol kota-kota yang saya sebutkan tadi. Tentu banyak pegiat seni yang hebat dari Surabaya gitu, tapi kalau ikonnya yaitu Jakarta, Jogja, Bali, Bandung. Nah sekarang udah mulai menambah banyak, Makassar misalnya, Palu. Mewakili Indonesia Timur ya berarti. Ambon gitu ya, jadi kota musik kan. Nah Jakarta ini karena dia sudah punya modal jadi salah satu kota global. Belum jadi kota global, tapi pegiat seninya tuh udah punya modal, udah punya maju. Nah ini harus digarap, baik dari tadi bahan bakunya, pabriknya, sampai tokonya itu harus digarap sektornya. Kita bisa berbagi kerja, misalnya yang menggarap seniman sama pabriknya itu bisa kita kerja bareng lah dengan Dewan Kesenian Jakarta. Nanti yang menggarap tokonya bisa kerja dengan Komite Ekonomi Kreatif. Gitu. Nah ini jadi penting untuk memastikan ada dana abadi untuk Jakarta, memastikan bahwa gedung-gedung kesenian di Jakarta itu bisa diakses dengan murah dan sebagainya. Terus seniman-seniman yang memang berbakat bisa memperoleh fasilitas yang memadai gitu ya, untuk dia meningkatkan karyanya, untuk dia melakukan diplomasi budaya dan sebagainya. Itu sih saya pikir yang dalam seni budaya dan ekonomi kreatif. Dan yang penting harus ada kerja lintas nih, jadi jangan Dinas Kebudayaan kerja sendiri, Dinas Ekonomi Kreatif kerja sendiri, tapi memang menjadi satu rantai tadi. Iya, soalnya saya melihat begini, kalau masalah ini kan harus ikut juga, kayak seniman dan budayawan ikut rembuk lah. Dan Jakpro jangan hanya memikirkan cuan, cuan, profit, tapi kan juga melihat nggak semua seniman atau budayawan ini kan punya ekonomi kelas atas semua kan. Iya, betul. Jadi dia mau pentas atau apa kan juga memikirkan biaya sewa. Nah ini kan sama jadi kritikan untuk pengelolaan manajemen di tim kan begitu kan, dari seniman dan budayawan. Iya, kalau khusus tim memang persoalannya itu ada 2 pergub yang bertentangan.
Bertentangan, Mas. Bertentangan, kalau menurut kami ya. Jadi pergub pertama itu ditujukan untuk DKJ, yang menugaskan DKJ untuk memastikan agar kegiatan seni budaya di Taman Ismail Marzuki itu berjalan dengan lancar. Kami jadi kuratornya. Tapi ada pergub kedua yang ditujukan untuk Jakpro, yang memastikan, yang menugaskan Jakpro untuk mengambil keuntungan dari kawasan tim ini. Karena tim ini kan dibangun 1,4 T. Nah itu harus ada balik modal itu. Nah jadi ini kan bertentangan. Di sisi lain kita ingin menjamin kesenian bisa dilaksanakan di sini dengan terjangkau oleh banyak seniman. Tapi di sisi lain Jakpro juga punya penugasan mandat supaya ada pemasukan dari tim. Nah untung relasi kami dengan Jakpro ini kan baik. Jadi kita selalu bertemu di tengah. Tapi kan ini merepotkan buat kedua belah pihak. Jakpro sendiri sebenarnya sudah mulai melihat bahwa di pusat kesenian manapun di dunia itu memang harus disubsidi, nggak mungkin bisa dapat untung. Iya. Sama kayak tadi kita ngobrol di sebelum mulai ini kan, harus ada bantuan dari Pemprov segala macam, subsidi. Kayak Esplanade di Singapura itu masih subsidi, lalu yang di Australia itu juga itu juga masih subsidi. Gitu. Jadi nggak mungkin lah kalau ini mau terjangkau dan nggak disubsidi. Benar. Misalnya siapa sih seniman yang mampu menyewa ruangan sehari 150 juta yang di Geraha? Sehari 150 juta, Mas? Iya, itu sewanya segitu. Kapasitasnya berapa penontonnya? Sekitar 1000. Tapi kan hanya seniman terbatas yang bisa sewa segitu kan. Nah itu sih sebenarnya yang... Sekarang komika aja mau nyewa sini aja juga mikir-mikir, Mas. Betul. Ya nggak? Walaupun dia kelas komika besar juga kan ada mikir-mikir. Iya. Itu. Padahal kan tim ini dipakai buat latihan nari. Kita lihat kalau jalan di Selasar itu ada yang latihan nari, latihan teater. Iya, benar-benar. Artinya, dan kalau ada acara di sini, itu udah mulai makin banyak warga yang beragam, Mas Tio. Kalau dulu mungkin hanya seniman atau peminat seni, sekarang dari anak-anak generasi Z datang, bapak-bapak, ibu-ibu ada, dari semua generasi mulai ke sini gitu. Artinya, seni memang mulai makin diminati oleh masyarakat. Pasti. Dan seni ini kan membentuk masyarakat yang lebih demokratis ya. Ketika zaman dulu ya, seni nggak boleh jadi seniman, mau makan apa? Sekarang jadi udah mulai jadi anak-anak udah pada seniman tuh sebenarnya bisa loh. Jadi kemarin itu saya nonton Trust Orchestra. Pemain orkestranya tuh anak-anak SMA, SMP, dan mereka menunjukkan bahwa anak-anak segitu bisa bermusik dengan sangat berkualitas gitu. Benar. Dan kalau bicara soal disiplin, kan seni itu dianggap tidak disiplin kan? Iya. Dianggap diametralnya aparat keamanan. Jadi kalau aparat keamanan TNI Polri itu full disiplin gitu. Padahal sebenarnya untuk jadi seniman yang benar ya harus disiplin. Ketika saya melihat orkestra kemarin, latihannya itu berapa lama? Dan mereka kan harus disiplin untuk saling bikin orkestra yang bagus, sinkron dengan para pemusik lainnya, itu butuh disiplin yang sangat tinggi. Benar. Jadi tidak benar bahwa seni itu tidak disiplin. Seniman yang benar ya disiplin dalam berkarya. Gitu. Cocok untuk penutup kita tuh, seniman harus disiplin. Nah terus yang kedua, ini sih saya berharap dengan Pak Pram sama Bang Dul itu bisa mengembangkan budaya yang baik. Jadi kita selama 1 dekade kemarin mungkin kita sudah biasa budaya terpecah belah nih. Nah budaya itu akhirnya terwujud sampai berlalu lintas kan. Kita berlalu lintas, kita udah mulai melawan arus, melanggar lalu lintas, lampu merah diterabas gitu. Nah ini kalau bisa budaya welas asih lah, budaya untuk meruntuhkan sekat-sekat itu yang mulai dibangun. Dari cara kita berlalu lintas aja, dari cara kita misalnya menata kota, kan kita punya banyak klaster tuh. Kita masuk ke klaster, di situ bagus, tapi begitu keluar daerahnya kumuh ya, macet. Begitu juga kita misalnya berkesenian, kita masuk ke Salihara dapat suguhan seni yang bagus, ke tim dapat seni yang bagus, tapi begitu keluar kita nggak menemukan jejak-jejak seni di Jakarta. Benar. Jadi hiburan atau kemewahan itu selama ini hanya dimiliki oleh individu, tapi tidak kita sharing sebagai warga kota. Nah kalau bisa kita bangun tuh mulai ada ruang-ruang publik, tempat kita bisa bertemu dengan nyaman, bukan hanya harus masuk ke area tertentu baru nyaman.
gitu. Jadi itu yang harus dibangun, dan ketika kita di jalan juga kita tidak bawaannya jengkel mulu gitu. Ya. Jadi memang lalu lintas sudah mulai harus ditertibkan, budaya saling menghargai manusia lain lah. Ya itu termasuk budaya itu. Masuk budaya ya. Kalau yang lawan arah itu menurut saya itu sebenarnya bukan budaya ya. Kalau yang udah berbau jelek bukan budaya. Ekspresi banal. Jadi kan bangunan budaya tadi kan ekspresi itu Mas. Nah, ngelawan arus tuh ekspresi banal kan. Benar. Yang tidak bisa diterima oleh orang lain, akhirnya jadi konflik horizontal. Ya semoga aja Mas Pram sama Bang Du nonton channel Cuap Dikap nih ya kan. Semoga amin. Dan jadi saran-saran terbaik lah buat Mas Pram Bang Du terkait masalah tim, DKJ, dan terkait budaya-budaya yang tanda petik yang bengal lah, begitu. Jangan ya pokoknya perbincangan dengan Mas Aquino ini nggak akan ada habisnya karena terkait seni budaya dan HAM ya sebenarnya. Jadi kita harus mengakhiri karena terbatasan waktu. Mas Aquino kesibukan. Makasih ya banyak ya Mas. Oke Mas Tio, sama-sama makasih ya. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Terima kasih.